Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dalam kita mempelajari isi dari kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan-penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir ini yang justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal kita mengetahui bahwa kitab suci umat Islam ini telah turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan ataupun karangan manusia, melainkan diturunkan langsung dari Allah yang Maha Kuasa melalui manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan perpaduan antara ruh dengan jasad yang dibekali dengan kesempurnaan akal. Menurut ulama Abdurrahman An-Nahlawi, ada dua hakikat penciptaan manusia dilihat dari sumbernya. Yang pertama adalah asal atau sumber yang jauh, yakni menyangkut proses penciptaan manusia dari tanah dan disempurnakannya manusia dari tanah tersebut dengan ditiupkannya ruh. Asal yang kedua adalah penciptaan manusia dari sumber yang dekat, yakni penciptaan manusia dari nutfah, yakni sel telur dan sel sperma. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang asal penciptaan manusia, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 7, yang membuat segala sesuatu yang menciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan dari sarifati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya, yaitu ruh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali tidak bersyukur. Kemudian, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Surat As-Sad ayat 71 dan 72. Adapun penciptaan manusia dari nutfah atau mani disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 12-14. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, dan supaya kamu memahami dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila ditetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh manusia dari tanah. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dari mani dan menyimpannya dalam rahim. Kemudian mengeluarkannya dari rahim sang ibu sebagai bayi yang kemudian tumbuh dan beranjak dewasa. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya, yaitu kejadiannya dalam rahim ibunya berbentuk embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula, yaitu 40 hari, dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Adapun hakikat penciptaan manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaannya. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan. Hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seorang manusia. Ia berbeda dengan makhluk lainnya, dan bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam karena akal dan pengetahuan yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kelebihan dan keunikan-keunikan yang Allah berikan kepada manusia, misalnya manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
Wajah bisa sama, tapi sidik jari berbeda. Sidik jari menjadi identitas dalam membedakan seseorang. Tahukah fakta-fakta menakjubkan di balik sidik jari kita ini? Ini telah jauh dibahas dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qiyamah 3 dan 4. Keunikan lainnya yaitu manusia memiliki kolbu. Kolbu adalah salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai benar salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap, dan tindakan seseorang terutama untuk dirinya sendiri. Dalam surat Al-Qaf ayat 37, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dengan sedang dia menyaksikan. Kemudian keunikan lainnya yaitu manusia memiliki lidah. Lidah dikenal sebagai satu panca indera, yaitu indera perasa. Dengan kata lain, lidah memiliki tugas untuk merasakan dan memberikan sinyal ke otak tentang rasa makanan apa yang sedang kita makan. Tanpanya kita tidak bisa merasakan rasa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lidah memiliki 17 otot, 10.000 titik pengecap lidah, dan 2.500 kali dapat mengunyah dalam sehari. Kemudian manusia diberi akal untuk berpikir. Akal inilah yang membedakan antara makhluk yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang dinamis, yakni selalu berubah. Kompleksnya hidup manusia sehingga memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mencari solusi. Dalam mencari solusi, solusi yang ditemukan melalui proses berpikir. Keunikan manusia yakni memiliki pemikiran hingga manusia terus meningkatkan kualitas pemikirannya. Hakikat penciptaan manusia yang kedua adalah manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah perlihatkan kekuasaannya pada penciptaan manusia serta bagaimana proses kelahirannya. Bagaimana perkembangan nutfah di hari ke-6 sampai 14 dari pembuahannya akan menjadi plasenta. Kemudian di hari 14 sampai 25 blastosis memanjang berbentuk lintah. Di hari ke-25 sampai 42 fase mudghah, yaitu penggumpalan darah. Di hari ke-42 sampai 49 fase penciptaan tulang. Kemudian di hari 49 sampai 56 fase penutupan tulang dengan daging, otot, dan kulit. Di hari 56 fase janin, yaitu penciptaan organ tubuh. Di hari ke-120 proses kontak antara jaringan otak atas dan selebral bawah dengan organ salak. Di hari 263 yaitu masa kehamilan. Masya Allah. Sejak awal penciptaannya, manusia pertama yakni Adam alaihissalam telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan hal tersebut mendorong manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia juga memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Selama ajaran Islam adalah diperuntukkan untuk manusia, dan oleh karena itu manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hakikat penciptaan manusia, yaitu manusia diciptakan sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah. Manusia dilahirkan memiliki potensi-potensi bawaan, yaitu akal, nafsu, qalbu, dan ruh. Akal berfungsi untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Kemudian an-nafs adalah dorongan atau hasrat untuk melakukan sesuatu, baik itu buruk atau baik. Sedangkan qalbu berperan sebagai muhattab yang bisa merasakan kesusahan, bisa merasakan akibat, dan bisa dituntut. Dan ruh adalah latifah ruhaniyah yang merupakan hakikat hati. Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang semestinya dilakukan manusia adalah untuk senantiasa berusaha menjadi insan kamil, yakni manusia yang senantiasa terus memperbaiki diri dengan mencontoh kepada Rasulullah SAW di setiap ibadah yang dilakukan, karena beliau adalah manusia paling sempurna. Bagaimana langkah kita menuju insan kamil? Yaitu yang pertama dengan takhali, yaitu membersihkan jiwa, mengosongkan hati dan pikiran dari hal-hal yang mengotorinya. Kemudian yang kedua adalah dengan tahali, memperindah jiwa dan mengisi hati dengan sifat-sifat mahmudah atau hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan tajali,
itu menyambungkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hakikat penciptaan manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab, yakni khulafa atau khalifatan, yang artinya meneruskan. Sehingga kata khalifah yang dimaksud adalah penerus agama Islam dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang berperan sebagai khalifah, maka manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga dan memakmurkan bumi. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya kelak di yaumil akhir.